Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam pelajaran komputer dan jaringan dasar. Sebelum pelajaran dilanjut, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh salah seorang dari kalian. Siapa yang mau memimpin? Silakan. Baik, silakan dipimpin. Mbak Vita. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih, Mbak Vita. Selanjutnya Bapak absen dulu. Andriani, Anggia, Asti, Devi, Disha, Erni. Baik, terima kasih yang telah hadir. Marilah kita berdoa untuk teman-teman kalian yang belum bisa hadir karena sakit. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya bisa ikut bersama kita untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Amin. Baik, kita patut bersyukur karena kita berada di Indonesia. Walaupun sekarang dalam keadaan pandemi, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan. Indonesia itu termasuk negara yang bagus. Banyak warga negara lain yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Prestasi-prestasi Indonesia di kancah internasional juga sangat banyak. Nah, jadi kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia. Mudah-mudahan walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, pembelajaran masih bisa berlangsung, pembelajaran masih bisa dilakukan, dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Jangan lupa juga, karena kita masih dalam keadaan pandemi, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus tetap melaksanakan 3M. Apa saja 3M? Menjaga jarak, mencuci tangan. Baik, terima kasih. Kita sudah memakai masker. Tadi di bawah juga sudah mencuci tangan. Dan sekarang duduknya juga memakai jarak. Alhamdulillah. Bapak menggunakan face shield supaya kalian lebih memahami apa yang Bapak katakan gitu. Apa yang Bapak jelaskan. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang bit kode atau kode bit, mencoba menganalisis kerusakan pada perangkat keras komputer dengan menggunakan metode bit kode. Di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hardware dan software. Hardware ada apa saja? Input, terus proses, output. Kita juga telah mempelajari tentang software. Nah, jadi ketika hardware dirakit atau disatukan, itu biasanya terdapat masalah-masalah yang terjadi. Ada kemungkinan masalah-masalah yang terjadi. Bisa jadi hal tersebut dikarenakan pemasangan yang kurang pas atau memang perangkat tersebut yang memang sudah rusak. Tuh, makanya ada yang namanya bit kode untuk memberikan kode apa saja kerusakan yang terjadi. Nah, silakan dilihat di depan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian akan mempelajari tentang mendeteksi letak kerusakan komponen perangkat keras komputer sehingga memiliki kemampuan dasar sesuai dengan bahan ajar dengan benar. Yang kedua, dapat menuntaskan langkah perbaikan
dapat memutuskan langkah perbaikan kerusakan komponen perangkat keras sehingga memiliki kemampuan dasar sesuai dengan bahan ajar dengan benar. Nah, untuk indikatornya, mendeteksi letak kerusakan komponen perangkat keras komputer dengan menggunakan metode Deep Code Reader. Yang kedua, memutuskan langkah-langkah perbaikan kerusakan komponen perangkat keras. Jadi kalian akan mempelajari tentang Deep Code dan langkah untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Nah, untuk metode penilaiannya, kalian yang pertama itu ada tes. Terus yang kedua adalah dari keaktifan kalian. Bagaimana keaktifan kalian di kelas itu juga akan menjadi bahan penilaian. Baik. Kerusakan hardware. Nah, jadi kerusakan hardware itu apa? Ada yang tahu? Jadi kerusakan hardware itu kerusakan yang terjadi pada perangkat keras. Kerusakannya tersebut bisa disebabkan karena memang komponen tersebut sudah tidak layak dipakai, atau bisa jadi bukan rusak tapi kita yang salah untuk memasang gitu. Jadi bisa jadi perangkat tersebut masih berfungsi tapi ternyata kita masangnya yang kurang pas gitu. Salah, betul. Seperti itu. Jadi adanya Bip Reader ini untuk mendeteksi kerusakan apa yang terjadi. Nah, jadi Bip itu kayak kode. Nah, mungkin kalian yang punya teman dekat suka kode-kodean. Ya. Lamun ngiceutna nu belah katuhu berarti engke cenah ketemu di depan. Lamun belah kensa bade masih surat ulah wakam ulang gitu. Lamun ngiceutna dua-duana kunaon? Cacingan. Jadi mungkin itu cacingan temennya. Oke. Jadi Bip Reader ini untuk memberikan kode yang berbunyi untuk memberikan kode kepada kita sebagai pengguna untuk memberikan isyarat. Isyarat tersebut berupa sesuatu yang merupakan kurang terpasang dengan baik atau memang komponennya sudah rusak gitu. Nah, ngerti ya maksudnya? Ngerti. Jadi nanti ada bunyi bip pada komputer. Bunyi bip tersebut itu untuk menunjukkan bahwa ada komponen yang bermasalah. Nah, arti bip pada komputer, silakan ada yang membaca, angkat tangan. Ya, silakan. Bunyi bip adalah sebuah bunyi speaker yang dikeluarkan oleh komputer saat mendeteksi masalah pada proses power on self test. Umumnya suara bip ini menandakan sebuah masalah yang sedang terjadi pada sistem komputer maupun masalah pada hardware. Ya. Jadi bip kode itu seperti yang sudah dijelaskan untuk memberikan isyarat bahwa terjadi kerusakan atau kesalahan pada pemasangan hardware. Nah, di sini di depan ada sebuah video, silakan kalian simak video tersebut. Nah, dengan menyimak video ini mudah-mudahan lebih dipahami jenis-jenis bunyi bip pada komputer dan cara untuk mengatasinya.
kalian bisa lihat bahwa bit kode itu berasal ya dari POS. POS itu apa tadi? Power on cell test. Nah, jadi itu adalah tes pertama yang dilakukan oleh komputer untuk menunjukkan atau memeriksa perangkat mana yang memiliki masalah. Nah, maka si POS ini memberikan pemberitahuan kepada pengguna dengan adanya bit kode. Nah, bit kode tersebut juga disesuaikan dengan jenis BIOS-nya. Jenis BIOS itu ada apa saja? Coba angkat tangan. Terus? Award? Ya. IBM. Baik, ada 4 BIOS yang biasanya digunakan di dunia ini. Jadi keempat BIOS ini sama kodenya di seluruh dunia gitu. Di seluruh dunia sama kodenya. Jadi ketika ada kode yang keluar dari AMI BIOS, yang keluarnya itu bipnya 2 kali sepertinya. Nah, jadi itu akan menandakan apa? Nah, begitu juga dengan BIOS-BIOS yang lain. Nah, untuk bip sendiri itu akan berbeda-beda sesuai dengan jenis BIOS-nya gitu. Contoh, ketika PGA card bermasalah, yang satu menggunakan AMI BIOS, yang satu menggunakan Award BIOS, maka jenis bip yang keluar juga akan berbeda. Ngerti ya? Nah, baik. Untuk jenis-jenis bunyi bipnya, kalau tadi kurang lengkap bisa dilihat di bahan ajar. Nah, dilihat di bahan ajar yang sudah disiapkan di komputer kalian masing-masing. Jadi silahkan boleh dibaca di bahan ajar. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Tidak ada. Cukup ya? Cukup? Paham? Untuk selanjutnya ada menganalisis permasalahan pada perangkat keras komputer. Jadi setelah tadi kita mendapatkan kode yang keluar dari POS berupa bip kode, maka selanjutnya kita menentukan, oh ternyata bip ini menunjukkan bahwa ada permasalahan pada perangkat keras ini. Nah, maka bagaimana cara memperbaikinya? Kita akan mempelajari tentang itu. Kerusakan pada motherboard. Silakan. Kerusakan pada motherboard. Masalah 1. Gejala. Setelah dibuka tidak ada tampilan monitor, lampu indikator LED di panel depan menyala, lampu indikator LED monitor berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas prosesor berputar, tidak ada suara bip speaker. Baik. Oke. Jadi permasalahan pada motherboard biasanya tidak ada tampilan di monitor. Yang pertama, jadi monitor tidak menyala. Yang kedua, lampu indikator di panel depan menyala. Indikator di depan di CPU menyala. Jadi yang di CPU lampunya menyala. Terus lampu indikator berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas prosesor berputar, tidak ada suara bip di speaker. Jadi ketika power supply tidak bermasalah, itu kipasnya akan tetap berputar. Nah, tapi kenapa enggak masuk ke monitor? Berarti biasanya itu kerusakannya ada pada motherboard. Jadi ketika komputer dinyalakan tidak masuk ke monitor, terus kabel kipas tetap berputar tapi tidak ada suara bip. Nah, itu bisa jadi yang terjadi adalah masalahnya pada motherboard. Untuk solusinya silahkan. Baik. Langkah pertama, lepas semua kabel power yang terhubung ke listrik, kabel data ke monitor, kabel kabel ke POS, dan semua kabel yang terhubung ke CPU. Kemudian lepas semua seluruh penutup casing. Dalam keadaan casing terbuka, silahkan Anda lepaskan juga komponen-komponen lainnya, yaitu kabel, tegangan dari power supply yang terhubung ke motherboard, hard disk atau cloud. Hati-hati dalam pengerjaannya, jangan terburu-buru. Begitu juga dengan part yang menempel pada board atau VGA source atau hardware-nya. Sekarang yang menempel pada casing hanya motherboard saja. Silakan Anda periksa motherboard-nya dengan teliti, lihat chip IC, port, transistor, dan lainnya apakah ada yang terbakar. Jika tidak ada tanda-tanda komponen yang terbakar, kemungkinan motherboard masih bagus. Tapi ada kalanya motherboard tidak jalan karena kerusakan pada program yang terdapat di BIOS. Baik, terima kasih. Jadi ketika terjadi permasalahan pada motherboard,
itu berarti harus dibongkar dulu, dilihat komponen-komponennya, apakah ada yang terbakar atau tidak. Di IC-nya, elko-nya harus dilihat, apakah ada yang terbakar atau tidak gitu. Jadi kalau tidak ada yang terbakar, kemungkinan sebenarnya motherboard masih bagus. Tinggal kita coba pasangkan kembali dengan baik. Bisa jadi ya komponen-komponennya itu kurang terpasang dengan baik. Selanjutnya tiga, dia atas. Baik. Kerusakan pada hard disk. Pada saat CPU dinyalakan kemudian melakukan proses setelah itu proses tidak berlanjut dan dia beberapa saat tidak langsung masuk ke operating system dan kemudian di layar monitor ada tulisan hard disk error, hard disk failure. Setelah itu muncul pesan press FI to continue. Setelah kita menekan tombol FI tidak masuk operating system dan muncul pesan operating system belum. Baik. Gejala yang kedua yang terjadi pada hard disk itu ketika komputer dinyalakan tidak masuk ke Windows, tapi ada tulisan hard disk failure atau hard disk error. Terus minta tekan F1. Ketika kita tekan F1 terus ada tulisan operating system not found, berarti tidak bisa membaca sistem operasi. Maka itu biasanya yang terjadi adalah permasalahan pada hard disk. Atau bisa juga permasalahan pada hard disk lainnya, yaitu ketika komputer dinyalakan langsung blank, nggak muncul apa-apa, sehingga si komputer tidak bisa masuk ke Windows. Ya, solusinya belakang belum. Solusinya periksa kabel tegangan dan kabel data yang masuk ke hard disk apakah longgar. Sebaiknya dipecahkan. Kemudian nyalakan dan coba Anda dengarkan apakah suara keluar dari hard disk normal. Jika tidak normal, berarti hard disk rusak di controller. Baik. Jadi untuk memeriksanya, kalian bongkar dulu CPU, terus kalian lihat apakah kabel itu di dalam CPU ada kabel ATA, ada kabel SATA. Biasanya yang sekarang itu menggunakan SATA. Periksa apakah kabel dari hard disk ke motherboard sudah terpasang dengan baik atau tidak. Kalau tidak terpasang harus dipasangkan. Kalau tidak, coba ganti dengan yang baru kabelnya. Kalau masih bermasalah, bisa jadi bad sector di hard disknya. Berarti solusinya ganti. Selanjutnya, oke, ganti. Tapi ngacung barunya. Gejala disk kerusakan yang bisa ditemui: 1. Tidak terdeteksi di Windows, 2. Tidak bisa keluar masuk CD, tidak bisa membaca atau menulis, atau hanya bisa membaca saja atau CD, tidak bisa membaca atau menulis, printer, pelopes atau floppy. Oke. Gejala yang terjadi yang pertama tidak terdeteksi di Windows. Jadi biasanya kalau kalian buka di Windows Explorer itu ada di pinggir itu di bawah D. Oke. Kalau kalian buka di Windows Explorer itu di pinggir suka ada dalam kurung CD drive. Nah, itu berarti sudah terdeteksi. Kalau tidak ada di Windows, berarti itu ada kemungkinan rusak atau bermasalah. Tidak bisa keluar masuk CD. Jadi ketika ditekan di CD tidak bisa keluar. Yang ketiga, tidak bisa membaca atau menulis, hanya bisa membaca saja. Bisa jadi ada di Windows tapi tidak bisa mengcopy file, tidak bisa memasukkan file, tidak bisa membaca file. Nah, itu juga termasuk kerusakan pada CD. Solusinya? Sudah ini yang belum. Sok. Periksa kabel data dan kabel tegangan yang masuk ke CD.
menggunakan Carbon bar. bar. Jadi itu cara untuk memperbaiki atau solusi untuk memeriksa CD drive. Yang pertama bisa dilihat di BIOS. Kalau di BIOS sudah terdeteksi berarti sudah baik. Yang kedua, kerusakan pada mekanik motor atau karet motor. Jadi di dalam CD drive itu ada yang seperti karet untuk bisa keluar masuk CD. Nah, itu bisa dilihat apakah putus atau bagaimana. Yang ketiga, kerusakan biasanya pada optik, tetapi ada kemungkinan masih bisa diperbaiki dengan cara men-set ulang optik tersebut. Nah, kalau sudah optik biasanya itu harus mengganti optiknya atau memperbaiki optik tersebut. Yang keempat, headnya kotor, jadi bisa diperbaiki dengan cara dibersihkan menggunakan carbon bar. Nah, yang selanjutnya baterai CMOS rusak. Oke, belum. Stop. Pemeriksaan pada masalah lemah. Apa salah satu gejala muncul pesan CMOS sum failure atau baterai low diakibatkan tegangan main yang main supply CMOS atau BIOS tidak normal dikarenakan baterai lemah sehingga settingan BIOS kembali ke defaultnya atau settingan standar pabrik dan konfigurasi hardware harus diset ulang. Solusinya segera ganti baterainya. Ya, jadi di dalam motherboard itu ada yang namanya baterai CMOS. Ketika terjadi masalah pada baterai CMOS, biasanya bisa dilihat juga dengan ketika kalian nyalakan komputer, di komputer itu suka ada jam. Nah, di jamnya itu suka ada yang ngaco. Nah, itu juga sudah bermasalah dengan baterai biasanya. Jadi ganti baterainya supaya baterai yang tadinya lemah bisa bagus kembali. Oke, baik. Dari permasalahan dan solusi yang tadi dijabarkan, nah, di sana ada video yang harus kalian kerjakan nanti di LKPD. Ya, di sini kalian mengerjakan per kelompok. Videonya itu nanti kalian lihat, kalian lihat dulu, terus dihitung bunyi bip kodenya. Perhatikan dulu. Video kelas 1, Pak. Ya, ini kode bip 1. Nah, ini video yang ke-1. Nanti di ulangi ya supaya lebih jelas.
video yang kedua. Ini video yang kedua, silakan dilihat dulu. Pertama namanya ya. Nah, bunyinya berapa kali? Satu kali ya. Satu kali tapi beberapa kali itu bunyinya terus-terusan. Berarti itu apa? Itu coba lihat di amfibiol juga sama. Permasalahannya apa? Solusinya bagaimana? Nah, jadi yang tadi yang pertama itu bunyinya itu dua kali jeda, dan ada yang 8 kali ya. 2 kali jeda sebanyak 6 kali, berarti 6 tambah 6 terus tambah yang terakhir itu 8. Berarti yang 6 itu kerusakan pada apa? Yang 8 kerusakan pada apa? Terus yang ini, yang video kedua itu 1 kali tapi terus menerus. Nah, kerusakannya apa? Nah, kalian bisa lihat di di bahan ajarnya. Kalau belum tahu silakan dilihat di bahan ajar untuk tabelnya. Jadi supaya lebih tahu bunyi bip apa yang terjadi dan masalahnya apa, untuk solusinya bagaimana. Nah, silakan kalian lihat LKPD, terus kalian kerjakan per kelompok. Baik, silakan buka LKPD-nya, dikasih nama, terus dikerjakan. Lihat dari hasil analisis kalian melihat video tadi, kira-kira video tersebut bipnya itu bagaimana, berarti komponen yang rusaknya apa, cara untuk memperbaikinya bagaimana. Itu kan tadi sudah ada. Untuk waktu pengerjaannya 15 menit cukuplah. Silakan dimulai dari sekarang.
sekarang silahkan dipresentasikan di depan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silahkan langsung kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan kode bunyi. Kondisi bed kode bed 1 bed benda pendek. Komponen yang rusak adalah biasanya menunjukkan keyboard yang rusak atau tidak terpasang dengan benar. Gejalanya, nabir pendek, kontrol pada keyboard tidak dapat berjalan dengan baik. Solusinya ganti keyboard. Kondisi bib kode pada bib 8 ya. Berarti 4 atau 3 tidak terpasang dengan benar. Gejalanya pada waktu menggunakan monitor layar, monitor gelap dan terang. Solusinya nomor 1, cek kabel 3 dan pastikan 3 itu juga masih tepat sesuai yang ada di komputer. Kedua, cerita pakai juga apakah powernya berjalan dengan normal atau tidak. Tiga, pelan. Sekian. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kondisi bib kode bib 1 kali panjang terus menerus. Komponen rusak, RAM rusak atau tidak terpasang dengan benar. Gejala komputer mendadak mati, komputer terrestart sendiri, RAM tidak terdeteksi atau jumlah tidak sesuai. Bersihkan semua bagian dari RAM, dikemudian menggunakan multimeter. Jika RAM memang mati. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil tugas dari pengerjaan pengerjaan. Baik, silakan. Baca. Kali biasanya menemukan keyboard yang rusak yang tidak terpasang dengan benar. Gejalanya gara-gara keyboard kontrol. Solusinya pakai keyboard yang compatible menggunakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang LKPD yang kami kerjakan tentang kondisi di
Yang lain mau diperhatikan? Bib 1 kali panjang terus menerus, komponen rusak, RAM rusak atau tidak terpasang dengan benar, gejala komputer hidup, namun yang tidak terdeteksi oleh BIOS. Hal ini juga sering terjadi karena modul RAM kotor terkena debu, namun hal ini bisa menyebabkan komputer Anda tertahan pada BIOS. Solusi untuk pada komputer Anda tetapi mencetak slot memori, namun di sana hanya terdapat satu memori. Silakan Anda pindahkan memori tersebut ke slot memori lainnya yang ada pada komputer Anda. Bisa juga dibersihkan. Bisa juga jangan dibersihkan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang KPN. Caranya bisa atau tidak terpasang dengan benar. Solusi dengan mencari apakah kedua ada sudah terpasang dengan benar. Jika sudah, aplikasi juga terjadi yang membuat bermasalah. Berarti keyboard dengan yang baik. Tapi jika masih bermasalah, menggunakan pasang kerusakan dan apabila tidak ada yang salah dengan Diterapkan kali di PA rusak atau tidak terpasang dengan benar. Nanti apa yang mengalami overheat atau yang sudah lemah di bagian memori. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjasamanya, kerja kelompoknya. Bagus tadi yang dipaparkan. Jadi kesimpulan untuk hari ini kita mempelajari tentang bit kode. Kode bit ya. Jadi kode bit itu berfungsi untuk memberikan sinyal atau pemberitahuan kepada kita sebagai pengguna bahwa ada gangguan atau kendala yang terjadi pada hardware. Baik, untuk lebih memahami apa yang disampaikan hari ini ada tes. Silahkan pakai HP kalian. Nah, dia nyeratna join myquiz.com. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth of
Oke, baik, terima kasih yang telah mengerjakan tesnya. Dan bisa dilihat di depan 5 teratas. Yang pertama Golia, yang kedua Risa, yang ketiga Anggia, yang keempat Novita, yang kelima Amelia. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Tidak. Cukup? Baik, kalau sudah tidak ada yang menanyakan, marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kembali Pak. Baik, silahkan dipimpin kembali untuk berdoa. Novita, berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar kali ini, lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Subhanallah.